Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada sukacita daripada hari ini. Amin. Mari kita sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini Tuhan, dengan keadaan yang sehat, dengan penuh sukacita, itu semua karena kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Dalam perjalanan kami Tuhan, Engkau juga yang menuntun kami dan melindungi kami hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap hati kami, biarlah hati kami Tuhan, biar hanya tertuju hanya kepada Engkau. Dan Engkau adalah Tuhan yang menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh Tuhan sungguh-sungguh menyembah dan memuji Engkau. Dan kiranya Engkau juga Tuhan menghantarkan para jemaat Tuhan yang masih di perjalanan, kiranya bisa sampai dengan tempat ini dengan selamat tanpa ada kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu Manis Kau Dengar. Tuhanku, aku hendak menyanyi bagimu selama aku hidup.
bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Di sini yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya, bisa gerak-gerak pinggulnya. Mari kita bunyikan lagu Hanya Kau Milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu bisa kembali untuk duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Hanya Satu Kerinduanku. Sampai kapan akhir hidupku, hayatku ini tidak menentu.
siap mendengarkan firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami semua, sehingga kami pulang dengan pertolongan, pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, kami mengikat segala kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kedagingan. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya, sehingga roh Tuhan boleh bekerja dengan luar biasa dan juga dengan leluasa di hati kami, di ruangan ini, dan juga di setiap telinga yang mungkin mendengarkannya. Ini doa kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah menuntun penyembahan kita dengan baik. Hari ini kita belajar tentang dua natur yang bergejolak di dalam diri kita. Sebelum kita bertobat, naturnya cuma satu, natur dosa. Nah, ketika kita bertobat, naturnya menjadi dua. Karena apa? Karena sudah ada natur Allah atau natur Roh Kudus di dalam diri kita, di mana kita sekarang bisa memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Sebelumnya kita tidak bisa memilih. Mengapa? Karena kita berada di dalam penjara, di dalam ikatan dosa. Sama seperti orang kalau berada di penjara, dia tidak punya pilihan. Nah, ketika kita keluar dari penjara, kita punya pilihan. Bahkan pilihan masuk penjara lagi, masih ada pilihan. Tetapi hari ini kita mau belajar pilihan itu seperti apa, dan sebaiknya kita memilih pilihan seperti apa. Nah, mari kita akan membaca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saudara boleh membuka di dalam Alkitab saudara, tetapi kita akan belajar bersama-sama. Nanti kita akan memperhatikannya ayat per ayat sesuai dengan keperluan yang kita pahami bersama-sama. Nah, di dalam ayat yang pertama itu dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ayatnya yang ke-16 ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu kalau di dalam Markus 14 ayat 38 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, perhatikan bahwa teks firman Tuhan ini sebenarnya memberitahukan kepada kita supaya berjaga-jagalah dan berdoalah, bukan menjadikan teks ini sebagai alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Bukankah beberapa orang Kristen menjadikan teks ini sebagai alasan untuk berbuat dosa dengan mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah? So, mengapa tidak berjaga-jaga dan berdoa? Kenapa roh penurut daging lemahnya itu yang dihafal, berjaga-jaga dan berdoa itu tidak dihafal? Jadi, karena kita sadar bahwa daging kita lemah, tetapi roh kita penurut, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, dua bagian ini akan menjadi natur yang sedang berkecamuk di dalam diri kita. Roh, daging, kemudian peperangan itu terjadi di dalam jiwa kita. Itu sebabnya kita perlu membekali, memberi makan jiwa kita dengan firman Tuhan setiap hari, lalu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, kalau di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah
kasih. Karena kita memiliki kasih, lalu kasih ini menghasilkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi sebenarnya buah roh itu cuma satu. Tetapi karena hasil dari buah roh itu, ketika orang memiliki kasih dan kasih itu bersumber dari Allah, lalu muncullah efek sampingnya sebagai sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah kasih yang kita miliki kepada anak kita ketika berusia, katakanlah anak kita berusia 1-3 tahun atau balita, lalu ketika anak ini melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak pantas, tetapi karena kita mengasihi, tetap aja kita lihat dia imut-imut, tetap aja kita sangat mengasihi anak itu. Mengapa? Karena bayangkan ada anak kecil menyanyi, suaranya fals, tapi kita senang-senang, oh pinter menyanyi, amin. Coba kalau dia umur 20, cara menyanyinya sama, apakah kita masih mengatakan, oh pinter menyanyi? Atau dia main TikTok, lalu TikToknya itu berkelakuan seperti anak 3 tahun. Tentulah kita akan mengatakan, yang bawa dewasa sikit. Jadi mengasihi itu akan melahirkan sukacita. Bukankah ketika saudara jatuh cinta, happy-nya rak karuan? Betul? Mana ini yang sedang jatuh cinta atau sudah lupa bagaimana rasanya jatuh cinta? Bukankah itu menghasilkan sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati? Orang jatuh cinta kan kalau mentraktir pacarnya kan biasanya nggak eman-eman. Saya dulu waktu pertama kali jadian dengan istri saya itu naik bendi di Tondano itu, saudara, waktu itu ongkos bendi itu cuma 2.000, tapi saking saya senangnya tiba-tiba jadi murah hati, biasanya si pelit bayar ongkos bendi itu 5.000, udah pak ambil kembaliannya. Sekarang mana mau saya, kalau boleh ditawar. Tapi itulah bukti bahwa kalau kita memiliki kasih, sedang mengasihi, kita itu menjadi orang yang murah hati, lemah lembut, menguasai diri. Nah itu kalau hidup sesuai dengan roh. Nah bagaimana kalau perbuatan daging? Perbuatan daging itu dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas, saudara. Ini jelas. Terserah saudara agamanya apa. Kristen kah? Kristennya sekarang kan banyak merek. Kristen Pantekosta, Kristen Injili, Kristen Katolik, Kristen Tuhan Yesus, Kristen kebenaran, terserah namanya banyak. Tetapi kalau masih hidup di dalam daging, meskipun melayani, meskipun ada gelarnya pendeta, Tuhan berkata tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena kita ini akan dihakimi berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan imannya. Itu jelas. Silakan periksa dalam Alkitab bahwa kita dihakimi bukan berdasarkan anugerah. Diselamatkan berdasarkan anugerah, yes, amin. Tetapi dihakimi bukan berdasarkan anugerah. Anugerah Tuhan memungkinkan saudara dan saya diselamatkan,
Itu karya Tuhan dan itu sudah selesai. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Tetapi respon kita menerima anugerah itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita nggak bisa mengaku anak Tuhan, kelakuan anak setan. Tidak mungkin. Lalu kita menyebut anak setan, tapi kelakuan anak Tuhan. Sebenarnya lebih bagus seperti itu. Kita dikenal sebagai anak setan, tapi kelakuannya anak Tuhan. Mana lebih? Kira-kira, saudara lebih senang disebut orang baik tapi tak baik sama sekali, atau disebut tidak baik tetapi baik sama sekali? Kita lebih suka label, merek. Makanya kan yang KW kan laku, keras. Tetapi Tuhan mau kita yang asli, yang real. Kembali, itu menjadi moto GSKI Duta Kalam. Jadilah real. Berhentilah drama. Udah kebanyakan drama Korea. Gak usah ditambah dengan kehidupan kita. Nah, roh memang penurut, sedangkan daging lemah. Tadi kita sudah lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita membandingkan ada dua orang sebagai contoh yang mengikuti salah satu natur dari dua natur. Yang pertama itu bernama Esau. Esau ini hidup dengan hawa nafsu. Bahkan sebenarnya namanya itu Seir, itu juga berhubungan dengan kelakuannya. Nah, perhatikan bahwa Esau ini mempunyai tiga hawa nafsu yang mengendalikan hidupnya. Dia dikuasai oleh makanan. Karena sukanya makan yang enak-enak, dia bahkan bersedia menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub yang sedang memasak mie kacang merah, mie brenebon kalau orang Manado bilang, sup kacang merah. Jadi kalau di sini belum pernah makan sup kacang merah, ya mengucap syukurlah, godaannya sedikit. Karena memang sup kacang merah itu memang enaknya rak karuan. Enak banget gitu. Dan itu ada di Manado. Nanti kapan-kapan kita buat sup kacang merah. Itu kacang merah pakai kaki babi, direbus lalu macam-macam ya. Saya hanya membuat saudara ngiler ya, supaya kapan-kapan saudara mendesak, kita coba makan sama-sama, kita masak bersama-sama. Tetapi kita tidak ikut-ikutan seperti Esau yang bersedia mengorbankan apa saja demi nafsu makan sepiring sup kacang merah. Kemudian yang kedua, dia nafsu kemarahan. Dalam Kejadian 27 ayat 41 di sana dijelaskan bahwa dia dikuasai oleh amarah. Kemudian yang terakhir dia, kalau dalam Ibrani 12 ayat 16, dia juga dikuasai oleh nafsu seksual. Dan itu yang membuat dia bahkan menikahi orang yang tidak diizinkan oleh papa dan mamanya. Dia menikahi orang Filistin. Dia menikahi orang yang tidak bertuhankan Tuhan yang benar. Dia menikahi orang yang tidak seiman, dalam tanda petik, sungguh-sungguh beriman yang benar. Jadi bukan beragama. Jadi kalau sama-sama agama Yahudi belum tentu punya iman dan nilai-nilai yang sama. Jadi mari kita menjadi orang yang menghindari ketiga hal ini. Yang salah bukan di sini, tetapi kalau kita dikuasai oleh ketiga hal ini, itu yang menjadi masalah. Nah, lalu kita bandingkan dengan Yakub. Nah, Yakub ini hidup dengan penguasaan diri. Bayangkan saudara, dia udah siap-siap memasak sup kacang merah, dan selama mempersiapkan itu tentulah harum baunya itu udah menyambar-nyambar hidungnya dan udah dicicipi, betul? Nah, tiba-tiba datang kakaknya minta, karena dia pikir dia sama sukanya, kakaknya sangat suka. Lalu dia pikir, ya udah kalau kamu mau mengganti sup ini dengan hak kesulunganmu, aku mau. Kemungkinan waktu itu Yakub hanya berpikir begini, tidak mungkin yang Esau kakaknya bersedia melakukan itu.
Tapi ternyata bersedia, ya sudah, untuk apa aku itu? Kalau aku tahu sudah mau mati, nanti kamu ambil saja. Esau lupa bahwa itu bukan sekedar urutan lahir, tetapi di sana ada hak istimewa dari Tuhan, hak kesulungan. Lalu dia menganggap itu tidak berharga. Sebenarnya bisakah dijual itu? Enggak. Tetapi memang Esau ini tidak menghargai anugerah Tuhan itu. Disitulah masalahnya. Karena dijual atau tidak waktu itu tidak bisa menggantikan, tidak bisa digantikan posisinya, tidak bisa. Tetapi penghargaan itu terhadap anugerah itu tidak dimiliki oleh Esau. Ya udah, ambil saja. Lalu Yakub bersedia telan-telan ludah, meskipun dia yang menyiapkannya, lalu diberikan kepada kakaknya Esau. Imbalannya adalah hak kesulungan. Tetapi bisakah Yakub mengambil itu sesederhana yang dia pikirkan melalui kacang merah? Tentu tidak. Nah, terus 2 Timotius 2:3 dikatakan demikian. Ini akan menolong kita memahami bagaimana hidup sesuai dengan natur yang Tuhan percayakan kepada kita, natur rohani. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik, dan Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ada 3 profesi yang kita belajar nanti di sini. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, pelajaran yang pertama itu dari olahragawan, dari prajurit, ya. Ini menjadi simbol dari panggilan kita. Menderita akan membentuk karakter kita. Perhatikanlah bahwa orang yang sering kali menderita, akhirnya karakternya dibentuk. Dia menjadi tahan banting. Wah, tahan banting ya, remuk-remuk ya. Orang yang banyak penderitaan dialaminya, dia akan menjadi orang yang kuat. Bukankah pelaut handal dihasilkan oleh gelombang badai? Ya, mungkin nggak sampai tsunami sih, karena tsunami tidak menghasilkan pelaut handal, tsunami menghasilkan kerusakan. Kalau ada pun pelaut mungkin udah nggak hidup lagi. Tetapi ketahuilah bahwa kalau Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami penderitaan, tujuannya untuk membentuk karakter, supaya kita sadar bahwa hidup kita di muka bumi ini hanya sementara, supaya hati kita tidak melekat dengan bumi ini. Kemudian dikatakan di situ tidak memikirkan persoalan-persoalan hidup. Mungkin kita mikir begini, ya prajurit, ya iyalah, TNI kan hidupnya ditanggung oleh negara. Tetapi kalau TNI saja ditanggung oleh negara, lalu kita ini anak Tuhan, mungkinkah Tuhan tidak memelihara kita? Saya akan selalu mengulang-ulang mengatakan bahwa kalau burung di udara dipelihara dan bunga bakung dihiasi, apa pula kita? Pantaskah kita mengkhawatirkan tentang makan dan minum, tentang pakaian? Bukankah Tuhan akan menjaga dan memelihara kita? Jadi kita harus menjadikan tugas kita sebagai persoalan dan pikiran-pikiran kita yang kita pikirkan setiap hari, bukan makanan. Mengapa? Makan dan minum kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan amin. Tuhan menjamin. Artinya kalau saudara melakukan apa saja yang sepantasnya saudara lakukan sebagai anak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan pasti memelihara. Kapan-kapan kita akan mendengarkan kesaksian dari Pastor Yosua yang beberapa bulan lalu
meninggalkan SK pegawai negeri menjadi guru di Semarang. Selama puluhan tahun Bapak ini mengusahakan supaya diterima menjadi PNS. Lalu sesudah diterima malah ditinggal dan pergi ke Pekanbaru. Lalu dengan resiko tidak punya penghasilan setiap bulan, tidak punya penghasilan yang tetap maksudnya. Masih makan, Pak? Ibu masih makan, Bu? Makan. Sebenarnya kalau diizinkan mereka bersaksi sekarang, mereka akan menceritakan bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan luar biasa. Sebenarnya dulu saya masih muda, saya sangat berani melakukan hal-hal seperti itu. Kalau saya sekarang disuruh meninggalkan pelayanan, saya sudah lakukan sih tahun 2018. Saya keluar dari gereja saya yang saya gembalakan. Lalu selama 6 bulan saya tidak tahu mau dapat uang dari mana, karena saya tidak terbiasa bekerja sebagai seperti pendeta-pendeta lain. Tetapi justru pada waktu itu anak saya akan sedang mempersiapkan diri mau studi di Taiwan, lalu mereka harus membayar biaya kursus. Dan anak bungsu saya waktu itu sangat bersemangat bilang begini, "Pak, aku boleh nggak kursus di 2 tempat?" Saudara tahu, waktu itu saya sedang tidak punya pemasukan. Tetapi untunglah ada orang yang menelepon, "Pak, kartu kredit Bapak masih aktif?" "Masih. Ini ada kredit tanpa agunan." Biasanya saya menolak itu. Tapi waktu itu saya berkata, "Dapat berapa?" "Dapat 10 juta. Dalam 10 bulan, setahun bisa dicicil." Nah, karena saya butuh supaya anak saya harus mengikuti, bisa mempersiapkan diri mengikuti kursus bahasa Mandarin. Lalu saya iakan, ditransfer. Lalu setiap anak saya, termasuk Arga waktu itu ikut kursus, langsung saya transfer. Kapanpun dia minta, langsung saya transfer. Lalu dia kaget, dia ngomong sama mama, "Ma, biasanya Papa kalau diminta kirim uang itu susahnya setengah mati. Sekarang Papa kerja apa tuh?" Nggak tahu. Yang menggaji sana ada yang baru nelpon. Tetapi puji Tuhan, beberapa bulan kemudian Tuhan seseorang menelepon saya dari Manado, "Pak, bersedia bergabung dengan Wycliffe Associate sebagai konsultan penerjemah Alkitab?" Saya berkata bersedia. Nah, lalu mereka menggaji saya, lalu saya pergi ke beberapa. Itu yang membuat saya keliling Indonesia, ke Papua, ke NTT, ke Lombok, ke Kalimantan. Hampir semua provinsi di Indonesia saya jalani waktu itu, termasuk ke pelosok-pelosok. Lalu sampailah saya di pelosok Kalimantan. Lalu kami tidur di gereja, lalu gerejanya ini di pinggir kali. Lalu kami tidur itu termasuk hewan-hewan liar, serangga masuk. Lalu malam-malam saya dientuk tawon. Bayangkan tidur di rumah tapi dientuk tawon, bengkak sini saya. Tapi itu pun tak membuat saya kapok. Singkat cerita, saudara, kalau kita membuang diri di ladang Tuhan, dalam tanda petik, mungkin membuang dirinya karena saudara khawatir, takut gak makan, lalu nyemplung di sana, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepadanya. Jadi lupakan kelakuan Esau. Percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Ingatlah, pergumulkanlah tugas kita yang Tuhan percayakan kepada kita, melayani. Yang lain gak usah dipikirin. Tugas pelayanan ini yang harus dipikirin. Nah, kemudian sebagai prajurit kita akan menghadapi beberapa jebakan. Kalau dalam perang Vietnam itu kan ada banyak ranjau-ranjau tuh, salah injak itu bisa mati. Tetapi
Inilah yang disebut dengan rintangan. Dan rintangan itu bisa dari dalam diri kita, bisa juga dari luar diri kita. Tetapi ini harus kita lalui dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Kemudian di sini ada, kita akan mendapat apa? Mendapat imbalan. Imbalannya apa? Ini sebagai prajurit, dia menyenangkan hati komandannya. Lah, komandan kita siapa? Komandan kita bukan Pak Pendeta loh, saudara, jangan keliru. Komandan kita adalah Tuhan Yesus, karena dialah yang akan memberikan reward kepada kita. Saya dan saudara itu sama-sama bertanggung jawab menjalankan tugas, dan sama-sama mendapatkan imbalan. Kemarin kami di dalam PA, ada yang bertanya begini, apakah yang mendapatkan mahkota penggembalaan itu cuma gembala sidang? Bukan, itu definisi yang keliru. Menggembalakan itu adalah menuntun seseorang terima Yesus dan bertumbuh di dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Bisa saja gembala tak melakukan itu, hanya mungkin karena sebagai pendeta dia khotbah, tapi jemaatnya tak tergembalakan. Mungkin lewat pengajarannya, kalau pengajarannya cuma menuntun orang supaya menerima dan mengejar berkat secara jasmani, apakah dia menggembalakan rohaninya? Tentu tidak. Jadi saudara dan saya sebagai ibu rumah tangga, ketika menggembalakan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka kita sudah mendapatkan mahkota penggembalaan. Memang seharusnya sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, seharusnya mendapat mahkota penggembalaan, karena dia seharusnya menggembalakan orang-orang yang bertemu dengan dia. Tetapi itu tidak menjadi patokan, artinya kalau pendeta pasti mendapat mahkota penggembalaan. Tidak. Saudara dan saya, di sini ada juga guru-guru yang Tuhan percayakan menggembalakan anak sekolah satu kelas, sama seperti saya dulu menjadi guru SMA di SMA Kartini. Biasanya mahasiswanya itu hanya 2 atau 3. Jadi target saya pada waktu itu selama 1 semester itu, mereka harus bertobat terima Yesus. Sisanya nilainya saya bisa kasih sesuai dengan kemampuannya. Bahkan sering kali saya beri yang terbaik untuk nilainya, asalkan mereka di perjalanan kelas itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena kalau nilainya berdasarkan hafal menghafal, itu kan udah nggak terlalu seru. Nah, kita belajar dari olaragawan. Olaragawan ini menjadi perjalanan kita. Kembali ada penderitaannya juga. Oh sama ya? Nah ini, olaragawan. Olaragawan ini berjuang. Jadi sebagai orang Kristen, hidup kita berjuang, ini menjadi pola pikir kita. Jadi kalau kita merasa bahwa di dunia ini sedang santai-santai, sedang healing, sedang jalan-jalan, maka kita akan menjadi orang yang tidak melakukan perjuangan iman. Dan kita akan menjadi orang yang santai. Nah, di manakah orang santai bisa berjuang? Nah, orang-orang yang hidupnya santai, imannya santai, gampang terbawa arus. Tetapi kalau dia pola pikirnya adalah pola pikir berjuang, tentulah dia tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Saya dulu pernah khotbah tentang seorang pelari. Orang berlari itu tidak mungkin bawa payung. Kalau dia bawa payung, tentulah dia tidak sedang berlomba lari. Tentu dia sedang jalan santai. Lalu orang yang sedang berlomba lari tidak sempat-sempatnya membawa aqua di tangan. Kalaupun dia bawa aqua, dia minum langsung dibuang. Karena apa? Dia tidak perlu membebani diri dengan beban-beban di tangannya. Jadi pola pikir kita harus berjuang. Perjuangan kita kemana? Semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itulah perjuangan tanpa akhir dalam hidup kita. Mengapa? Karena ada mahkota yang menjadi tujuannya. Kemudian perhatikan bahwa ada aturan. Jadi meskipun kita orang yang merdeka, bukan berarti kita merdeka tanpa aturan.
Saudara, orang Kristen yang hidup tanpa aturan, kadang-kadang karena tidak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, bahkan ada pendeta juga yang pernah menemu dompet dan berkata itu berkat dari Tuhan. Saudara, itu sangat lucu. Seorang pendeta dapat dompet, ada uang di dalamnya, dan dia mengaminkan itu sebagai berkat dari Tuhan. Itu bukan berkat. Itu punya orang. Kembalikan. Meskipun mungkin saya ikut grup media informasi, media komunikasi Kota Semarang, itu anggotanya hampir 500.000 orang. Di situ sering orang curhat, bertanya dan seterusnya. Ada orang yang menemukan HP, dan itu bukan cuma 1-2 kali. Dia katakan ada HP yang tertinggal, lalu ditunjukkan HP-nya dan ada fotonya. Tolong diambil dan hubungi nomor ini. Tetapi persyaratannya hanya salah satu dari foto di HP ini dan bisa membuka patronnya, membuka lock HP-nya. Artinya dia memang bersedia mengembalikan yang bukan miliknya. Itu nggak boleh diaminkan, puji Tuhan ini berkat. Nggak seperti itu. Termasuk saudara kalau misalnya tidak punya SIM. Jangan bawa mobil kalau tidak punya SIM. Karena dulu saya punya teman pendeta juga, dengan bangganya, saya udah 10 tahun mengemudi nggak pakai SIM ke apa-apa. Loh gitu kok bangga? Bukankah itu memalukan? Kemarin Pak Yosua akan mendirikan PT. Mendirikan PT ini akan menolong supaya usaha yang dijalaninya itu resmi, berbadan hukum. Itu melindungi Pak Yosua dan melindungi usahanya juga. Saudara, keren toh. Keluar dari PNS, sekarang mau buat PT. Karena apa? Dia, Tuhan percayakan, mendistribusikan pupuk dari Semarang ke Riau. Sebenarnya Pak Yosua nggak perlu pakai PT, pakai apa. Cuman karena ini berhubungan dengan distribusi dan berhubungan dengan uang banyak, supaya orang percaya, perlulah usahanya berbadan hukum. Nah, kalau berbadan hukum nanti harus bayar pajak. Tapi pajak penghasilan, bukan semua uang didapat lalu dipajakin, ya enggak, itu namanya dirampok negara. Nah, kita nggak perlu membayar pajak atas modal. Nah, itu juga salah satu wujud bahwa Pak Yosua bersedia membayar hak-hak negara yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, karena kita membayar pajak di negara ini, makanya kita juga punya hak, termasuk hak di jalan. Nah, saudara, saya orang yang paling paling straight, dalam arti saya orangnya di jalan itu begini, saya konsepnya. Saya bayar pajak, you punya bayar pajak. Jadi tolong izinkan ketika saya berjalan, hargai saya berjalan. Ketika kamu berjalan, saya hargai. Jadi jangan pula sewenang-wenang di jalan. Misalnya saudara dibully orang di jalan, misalnya ada truk, seenaknya aja. Saudara punya hak. Saya kalau ada truk, misalnya, mau mendahului saya tanpa alasan, hanya karena dia berbadan besar, seenaknya saja, nggak pakai rating, itu biasanya saya tak gituin, supaya dia tahu, saya ada di situ, saya juga pengguna jalan. Kita harus mengerti hak dan kewajiban kita. Jangan menjadi orang yang on. Dibully, diam aja. Amin. Amin. Ya, tetapi jangan jadi orang yang suka bertengkar, bukan itu. Kita harus mempertahankan hak kita. Nggak perlu juga berbuat kasar. Tetapi kalau saudara misalnya mau diambil hakmu, ya saudara berhak mempertahankan diri. Klakson kah,
Nggak perlu juga ambil batu lalu tidak, nggak perlu. Tapi tunjukkan saudara ada di situ. Kadang-kadang saudara kalau kita diam aja kan semakin dikerjain orang, toh. Bersuara. Bersuara adalah bukti bahwa saudara Tuhan beri mulut untuk membela diri. Nggak harus perang, nggak harus berantem-berantem, nggak harus. Tetapi tunjukkan saudara adalah hadir di muka bumi ini. Jangan diam aja. Termasuk ketika saudara melihat orang diperlakukan tidak adil, saudara harus ngomong. Jangan, nggak urusanku. Jangan, nggak seperti itu. Nah, kemudian sesuai aturan. Selanjutnya kita belajar dari seorang petani. Ini kata kerja keras yang digunakan di sini adalah kopiao dalam bahasa Yunaninya. Artinya bekerja keras. Jadi inilah pribadi kita. Menunjukkan usaha besar atau sampai keringat dan kelelahan, dan tensisnya itu present continuous ya, terus menerus. Jadi sebenarnya kita selama hidup di muka bumi ini tidak ada istirahatnya untuk berjuang semakin serupa dengan Kristus. Istirahatnya nanti kalau sudah ada tulisan rest in peace. Jadi selama kita di muka bumi ini belum ada restnya, belum ada, sama sekali belum ada. Begitu kita rest, kita akan dikerjain oleh kuasa kegelapan. Itu saatnya ketika Daud, orang lain berperang, dia malah rest, santai-santai dia di atas suatu rumah. Dan itu kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk menggodain dia. Nah, karena dia tidak sadar bahwa dia harus berjuang, akhirnya dia apa? Tergoda dan terbawa arus, terbawa nafsunya. Dan kita tahu apa hasilnya. Bahwa dia jatuh dalam dosa perzinahan. Sesudah jatuh dalam dosa perzinahan, dia jatuh dalam dosa tipu muslihat dan membunuh Uria dengan cara yang licik. Saudara perhatikan bahwa orang kalau tidak berjuang dalam hidupnya, berjuang untuk keserupaan dengan Kristus, maka dia punya peluang dan kemungkinan besar dia akan jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada istirahat bagi kita, kita harus berjuang terus menerus. Tuhan memberkati. Apa artinya, saudara? Tuhan hanya memberkati kalau kita menjadi orang yang sadar dan tahu natur yang mana kita jadikan gaya hidup kita. Apakah natur roh yang di dalam diri kita dengan kita perjuangkan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Kita sadar bahwa pola pikir kita harus berjuang. Lalu perjuangan kita harus mengikuti aturan, kemudian ada reward yang akan kita terima. Selain daripada hidup kekal di rumah Bapa nanti. Ketika ada pertemuan di udara, Alkitab mencatat kita ada bagi-bagi mahkota. Lah kalau saudara nggak melakukan perjuangan apapun, lalu mahkota apa yang akan didapatkan? Jadi tentulah ada perbedaan saya dengan Stefanus, saya dengan Rasul Paulus, saya dengan Petrus. Karena mereka bahkan mati karena dianiaya karena iman percayanya kepada Tuhan. Dan kemungkinan saya tidak mendapat mahkota penganiayaan. Itu kalau konsepnya seperti yang saya pikir. Karena kadang-kadang penganiayaan itu kan mungkin mereka menerima penganiayaan fisik. Lalu sekarang kita penganiayaan mungkin penganiayaan secara pola pikir, mental, kita dibully atau macam-macam. Ya karena saya pikir saya juga dianiaya sih. Setiap kali saya sudah pernah beritahu bahwa ijazah S1 saya itu 11 tahun tidak dikeluarkan. Alasannya hanya karena tak sama pendapatnya dengan rektornya. Lalu ijazah S2 saya sampai sekarang belum dikeluarkan, ijazah resmi yang negaranya, ijazah lokalnya sudah. Alasannya karena ya namanya alasan saudara bisa dibuat-buat. Dan itu membuat saya tidak bisa meneruskan profesi saya menjadi dosen, meskipun lembaga di mana saya mengajar tidak mempermasalahkannya, tetapi akhirnya itu kan membuat saya tidak bisa mengurus NIDN. Lalu akhirnya saya
Ya sudahlah, tidak apa-apa, nggak usah menjadi dosen juga tidak apa-apa. Dan saya dulu setiap mengingat itu, saya sakit hati. Saya tidak tahu apakah itu termasuk penganiayaan atau enggak, tetapi kalaupun enggak apa-apa. Tetapi setidaknya mahkota penginjilan saya akan menerimanya. Karena sepanjang saya hidup, saya menghitung lebih dari 5 orang saya tuntut terima Yesus. Bukan membaptis, membaptis itu tidak dihitung. Karena membaptis bisa saja bukan saya yang memenangkan. Seringkali gembala sidang kan cuma heboh membaptis. Tapi apakah dia menuntun orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu urusan lain. Dan itu saudara bisa. Kalau lewat hidup saudara, orang lain tertarik mengikut Yesus. Lalu bertanya, kamu ibadah di mana? Di Pandanaran. Jalan Pandanaran 56. Lalu dia datang di sini, mendengar khotbah bertobat. Itu mahkota penginjilannya kepada saudara, bukan kepada saya. Karena lewat hidup saudaralah mereka tertarik kepada Injil. Amin. Amin. Jadi kalau ada mahkota mengajar mungkin saya dapat, tapi sayangnya nggak ada mahkota mengajar. Jadi saudara jangan berkecil hati. Nggak harus semua jadi pendeta, tetapi kalau saudara menjadi pendeta, puji Tuhan, karena tuayan banyak, penuainya sedikit. Jadi Mas Kris sudah kirim apanya tahu? CVA belum kirim, nggak jadi kirim. Wah, ini doanya kurang kencang ini. Timnya kurang Pak jadinya. Paling kita ada banyak ladang yang sedang menunggu. Di Riau itu sempat dimulai itu akan bisa buka cabang di sana sini. Dan kita butuh orang sebanyak-banyaknya. Mari kita menjadi orang yang berjaga-jaga dan berdoa supaya kita hidup di dalam pimpinan roh yang menuruti Allah. Dan daging kita semakin dikurangi, semakin dikurangi, semakin dikurangi. Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Supaya iman kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Masalah makan dan minum, Tuhan menjamin saudara dan saya. Kalau orang ikut iblis saja diberkati oleh iblis, masa kita ikut Tuhan gak diberkati? Adalah hal yang aneh kalau kita iri melihat orang yang tidak bertuhan lalu diberkati, lalu kita merasa ada apa dengan? Mestinya saudara malu, karena tidak mungkin orang yang mengikut Tuhan dibiarkan Tuhan. Itu pasti. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saya undang tim worship leader datang di depan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita angkat pujian. Hanya satu kerinduanku sebagai wujud komitmen kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ada banyak kerinduan kita, kerinduan-kerinduan yang nafasnya datang dari kedagingan kita. Tetapi hari ini kita mau bersama-sama memiliki kerinduan hanya sempurna seperti Bapa. Haleluya Yesus. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai Raja sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Tuhan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapa.
dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Engkau mendengar seruan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan, ada banyak godaan, ada banyak peristiwa yang membuat kami kadang-kadang menoleh ke kiri, ke depan, ke belakang, dan kadang-kadang kami mengabaikan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mengembalikan fokus hidup kami serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi tujuan iman kami, berjuang setiap hari, tidak ada istirahatnya. Kami hanya beristirahat ketika Tuhan memanggil kami di rumah Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti memelihara kami, Tuhan pasti menghidupi kami, Tuhan pasti menjaga kami, sehingga apapun yang kami lakukan di bumi ini sebagai usaha dan mata pencarian, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Bukan hanya memberkati, tetapi Tuhan akan membuat kami berkemenangan dan berlimpah-limpah, supaya lewat hidup kami orang lain diberkati juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Beri kami keberanian untuk mempercayai Tuhan, mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Pak Yusak yang sedang kedukaan karena keluarganya dipanggil Tuhan. Hiburkanlah keluarga ini, keluarga besar yang ditinggalkan. Bahkan tolong acara penguburan sebentar siang, Tuhan membuat semuanya berjalan dengan baik. Memberkati Pastor Yosua yang memulai pelayanan di Riau. Tuhan belas kasihan-Mu menyertai Bapak ini dan keluarganya. Pertolongan dan penyertaan Tuhan menjadi bagiannya. Kuasa dan urapan Tuhan menyertai pelayanannya, supaya suara kebenaran boleh diberitakan di Riau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percayakan keluarga Bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Pak Titus dan keluarga, Tuhan tolong supaya keluarga ini juga sungguh-sungguh berani mempertaruhkan hidup di tangan Tuhan. Karena kami tahu pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan juga menjadi bagian dari keluarga ini. Memberkati semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, Pak Irawan dan keluarga, Mbak Riri, Mas Yosua, Anjas, Christian, Lia, dan semua kami, Ibu Lydia juga. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka satu persatu. Bahkan yang kami tidak sebutkan namanya, Tuhan tahu hidup dan hati, bahkan pergumulannya. Tuhan tolong, jangan permalukan orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat yang tidak sempat hadir, ingatkan mereka bahwa mereka harus berjuang dan membuktikan iman mereka dengan setia beribadah. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami setelah pulang dari tempat ini. Jagai dan lindungi kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, berkati kota Semarang dan Jawa Tengah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Percayalah Tuhan beserta dengan engkau dan menjaga hidupmu, bahkan membuat engkau berkemenangan. Damai sejahtera dari Bapa di sorga
pengorbanan dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, tuntunan dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.